Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Bersyukur dalam arti dengan nikmat itu kita berusaha menghadirkan keikhlasan di setiap ibadah yang kita lakukan. Bersyukur dalam arti bahwa dengan nikmat itu kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dalam hidup kita. Bersyukur dalam arti dengan nikmat Allah yang banyak itu kita berikhtiar menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, berusaha menjauh dan menghindar dari apa-apa yang Allah larang kita untuk melakukannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, belum lama Rabiul Awal meninggalkan kita, bulan di mana kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhluk mulia yang seringkali disebut sebagai khairul anam, khairul bashar, manusia terbaik, bahkan khairul khalq, manusia dengan ciptaan yang terbaik. Bahkan orang-orang yang mengikutinya, kaum muslimin yang menghidupkan sunnahnya setelah jauh ditinggal oleh beliau, Al-Quran menyebut mereka sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Ketika Nabi hidup, orang-orang yang ada di sekitarnya disebut dalam hadis sebagai khairul qurun, generasi yang terbaik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi yang mulia bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan orang-orang di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mereka yang hidup di sekitar beliau dan kemudian menjadi sahabat beliau disebut sebagai generasi yang terbaik. Ternyata sejarah mencatat bahwa di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang Allah hadirkan manusia-manusia terbaik dalam seluruh aspek. Aspek akidah, aspek muamalah, aspek akhlak, apalagi karena langsung dibina, diarahkan, diberi teladan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Aspek kepemimpinan, khalifah-khalifah terbaik pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat dengan catatan tinta emas akan kehebatan dan kemuliaan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa karakter yang menonjol sehingga generasi Nabi Muhammad di era beliau hidup disebut generasi terbaik? Inda ba'dil mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mereka disebut generasi terbaik karena selalu siap dan sigap merespon segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an yang dalam hidup mereka itu hanya mencari ridha Allah semata. Mereka sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu tidak hanya mau dan mampu mengorbankan fikirannya, mengorbankan raganya, bahkan jiwanya libtigha'i mardatillah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini mendapatkan gelar yang terbaik. Apa gelar mereka? Radhiyallahu anhu. Allah ridha terhadap mereka. Digambarkan Allah di dalam Al-Quran, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyya rabbah. Apa gambaran Allah di dalam Al-Quran tentang mereka yang Allah diridai oleh Allah ini? Ganjaran mereka adalah surga Aden. Digambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika masuk mereka kekal di dalamnya. Itulah gambaran orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah gambaran mereka yang selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 207, kembali Allah gambarkan mereka. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah Allahu ra'ufun bil ibad. Sebagian manusia ada yang menjual diri mereka libtigha'i mardatillah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ra'ufun bil ibad. Kalau bahasa anak santri di dunia pesantren, di dalam ayat ini wa minan nas ada harfu min litab'id, huruf min untuk menunjukkan sebagian. Wa minan nas, sebagian manusia, may yashri nafsahu ibtigha'i mardatillah, ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Maka muncul pertanyaan, apakah sebagian yang dimaksud di sini adalah sebagian besar atau sebagian kecil? Kaidah mengatakan bahwa ketika konteks yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu adalah hal yang positif, maka sebagian itu pelakunya tidak banyak alias sedikit. Tetapi sebaliknya ketika yang diomongkan di dalam Al-Quran itu adalah hal yang negatif, tidak baik, maka biasanya pelakunya banyak. Sebagian manusia, ayat ini mengatakan, menjual dirinya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang amat sangat positif.
maka kaidah mengatakan pelakunya pasti tidak banyak. Siapa mereka? Itulah yang kata Nabi, khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya tidak banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ridha merespon segala apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah menghadirkan mereka-mereka era generasi terbaik itu. Tentu kita tidak mampu mencontoh mereka karena kita adalah generasi yang amat sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh kita berikhtiar. Mudah-mudahan ada pelajaran penting dari setiap tindakan dan amalan sahabat-sahabat itu. Karenanya kita berikhtiar juga untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Menggapai ridha Allah. Sebagaimana sahabat-sahabat yang mendapat gelar radhiyallahu an, Allah ridha kepada mereka, bukan sesuatu hal yang gampang. Karenanya perlu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ujian itu? Yang pertama, ma aradallahu bil kauni. Allah akan menguji kita sejauh mana kita menyikapi fenomena alam yang terjadi. Ketika fenomena alam itu barangkali berdampak negatif terhadap kehidupan kita. Terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Ada kecelakaan menimpa kita, mungkin keluarga kita. Ada kebakaran, ada banjir, ada bencana alam berdampak dalam kehidupan kita. Yakini bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sikap yang terbaik adalah sikap ridho terhadap apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita sementara kita tidak ridha terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika fenomena alam itu mungkin berdampak tidak baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma aradallahu bina. Allah akan menguji kita sejauh mana kita merespon segala takdir yang kita jalani hari ini dengan sikap kita yang terbaik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hari ini siapapun adanya, kita senantiasa menjalani dan meniti takdir kita masing-masing. Apa dan siapa kita hari ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dan siapa kita hari esok adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata takdir Allah itulah yang terbaik. Takdir Allah itulah yang membawa keberkahan. Ketika kita mampu merespon takdir Allah terhadap kita, tentu dengan segala ikhtiar yang kita lakukan, maka sesungguhnya itulah sikap yang terbaik terhadap segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad, tidak pernah bergantung kepada siapapun dalam menentukan takdir kita. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi merekalah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini yang kedua, kemampuan kita merespon setiap takdir yang ada pada diri kita, bahwa sesungguhnya itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan pada setiap kita. Kemudian yang terakhir, kita akan berupaya menggapai ridha Allah ini dengan satu ujian. Apakah kita pantas mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ma aradallahu minna, sejauh mana kita mampu merespon segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan siap dan sikap yang terbaik kita, sebagaimana sahabat-sahabat generasi terbaik di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap dan sigap dengan segala apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Hadirin,
maka semakin cepat kita berespon perintah-perintah Allah, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin lambat kita merespon perintah Allah, bahkan boleh jadi justru cenderung larut dalam melanggar perintah-perintah Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di setiap perbuatan yang kita lakukan? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pantas sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar mereka, yang ada di sekitar Nabi hidup pada zaman mereka disebut sahabat, karena memang mereka langsung dibina oleh Rasul, diarahkan oleh Rasul, diajari langsung oleh Rasul, mendapatkan teladan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas mereka mendapatkan gelar radhiyallahu an. Mereka sama sekali tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau muncul pertanyaan, pantas generasi terbaik itu yang hidup di zaman Rasulullah disebut generasi yang hebat karena memang langsung dibina oleh Rasul. Benar, diajar oleh Rasul, betul, diarahkan oleh Rasul, benar. Tapi di ujung khutbah pertama ini, saya ingin mengajak kita menyimak satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu ketika seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri memberikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertanyaan tapi pernyataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Tuba liman ra'aka wa amana bik. Tuba liman ra'aka wa amana bik. Sungguh beruntung ya Rasul orang yang melihat engkau lalu kemudian dia beriman kepadamu. Siapa yang disebut ini? Tidak lain adalah sahabat yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata pernyataan itu langsung disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang melihatku, hidup sezaman denganku, lalu kemudian dia beriman kepadaku. Tapi ternyata Nabi tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan, Tuba, thumma tuba, thumma tuba. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain sampai 7 kali mengatakan, Nabi mengatakan itu. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Liman amana bi walam yaroni. Siapa mereka yang dimaksud Rasul? Orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat wajahku. Artinya apa? Sesungguhnya mungkin kita tidak pernah akan mampu menjadi generasi yang terbaik karena memang kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada peluang besar bagi siapapun umat Rasul untuk menjadi orang yang beruntung. Kata Nabi, orang-orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah sedikit melihat wajahku. Tapi kita artikan bahwa dengan demikian secara langsung kita tidak melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wajah Nabi ada diajarkan oleh ulama dan ustaz-ustaz kita melalui hadis-hadisnya asy-syarifah. Dengan itu kemudian kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi yang mulia itu dengan berikhtiar maksimal menghidupkan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang menjaga memelihara ketakwaannya dan orang-orang yang selalu berbuat dan menebar kebajikan dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kan. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'at tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin wal mustad'afin في فلسطين في أي مكان في كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مسجدنا هذا وأمور جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.